semuanya, kembali lagi di channel YouTube Nurfa Quadrat. Dan di video kali ini aku pengen sedikit nge-share tentang tugas yang aku kerjakan dari dosen aku tentang perbandingan politik. Dan di video kali ini aku baru mau nge-share tentang satu negara aja, nggak dua negara. Jadi aku pengen nge-share tentang penanganan COVID-19 di Indonesia berdasarkan teori sistem David-Easton. Oke, sebelumnya teori sistem David-Easton itu sendiri memiliki berbagai pemetaan. Dan yang pertama itu, teori David-Easton itu harus dikelilingi oleh environment atau masyarakat. Dan masyarakat itu akan berkeluh ataupun mengajukan pendapatnya atau suaranya, dan ketika ia mengajukan suaranya itu masuk ke kategori input. Nah, di dalam input itu sendiri ada dua faktor. Yang pertama itu ada demand atau tuntutan, dan yang kedua itu ada support. Jadi dari environment itu, dari masyarakat itu bakal berwujud berupa tuntutan dan support dari masyarakat yang lain, ataupun dari beberapa pemerintahan ataupun dukungan-dukungan dari organisasi seperti itu. Kemudian akan mewujudkanlah political system. Nah, political system itu akan berupa dua jenis. Yang pertama itu bakalan berupa decision atau keputusan, dan yang kedua akan berupa action. Jadi dari keputusan itu bakalan diimplementasiin ke action yang bakalan dilakukan oleh masyarakat atas tuntutan atau atas peraturan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian itu action sama decision itu masuknya ke output. Jadi yang pertama itu ada input dari masyarakat, tuntutan dari masyarakat atau dari orang lain itu, atau dari organisasi yang lain itu, dan ketika dicetuskan kebijakan-kebijakan apa aja yang bakalan dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk output dari pemerintah. Dan kembali berujung ke environment atau ke masyarakat, di mana masyarakat itu bakalan memunculkan suatu feedback berupa negatif ataupun positif. Nah, terus saja alurnya bakalan kayak gitu kalau menurut David-Easton. Karena ketika masyarakat itu memperhatikan apa yang bakalan dikeluarkan masyarakat, di situ bakalan ada suatu kritikan lagi atau saran lagi yang bakalan kembali lagi ke input itu sendiri. Oke, sekarang apa hubungannya dari teori sistem ke penanganan COVID-19 di Indonesia ini? Of course, ada banget hubungannya. Dan di situ benar-benar kegambar banget kalau dipakai di teori sistem David-Easton. Oke, jadi langsung aja ke hasilnya. Jadi kemarin tuh aku udah merangkum atau memetakan upaya apa, terus input apa dan output apa yang dikeluarkan masyarakat dan dikeluarkan pula oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19 itu sendiri. Oke, aku bacain ya hasil kemarin aku analisis. Jadi input yang dikeluarkan masyarakat itu, atau input yang diajukan masyarakat kepada pemerintah itu ada berupa demand, tuntutan, sama support. Tuntutannya itu kebagi kepada dua bagian. Jadi masyarakat itu menuntut pemerintah untuk mengupayakan lockdown, dan yang kedua menuntut pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan. Kemudian support yang masuk ke input itu ya, support atau dukungan yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah itu lembaga swadaya masyarakat atau ormas-ormas kesehatan itu membantu memberdayakan ekonomi politik, kemudian membantu juga banyak banget kan yang inisiatif sendiri buat memberikan donasi-donasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat gitu.
Terus dari situlah, dari demand sama tuntutan itu, dari demand sama support itu muncullah kebijakan atau keputusan pemerintah kepada dua bagian juga, yang ada decision terus action. Decisionnya itu, keputusannya itu kemarin ya, sebelum sekarang, karena kan sekarang Indonesia udah menerapkan PSBB kan. Kalau kemarin yang aku analisa, karena aku analisa sebelum disahkannya PSBB, mengeluarkan dua decision atau keputusan. Yang pertama itu menerapkan social distancing atau diubah kembali katanya jadi physical distancing. Kemudian ada beberapa daerah yang menyatakan bahwasanya yaitu mengkarantina masyarakat. Ya pokoknya di situ ya emang bakal ada juga polemik yang terjadi, baik itu polemik yang dimunculkan dari masyarakat itu sendiri atau polemik dari intern pemerintah itu sendiri. Next, kemudian ini memunculkanlah sebuah feedback dari masyarakat, dan feedbacknya itu banyak banget yang menuntut masyarakat tetap menggunakan lockdown. Tapi ini kenapa nggak di ACC oleh pemerintah? Karena pemerintah kan pasti berpikirnya luas. Kenapa nggak mau diberdayakan lockdown? Karena kita memikirkan tentang ekonomi masyarakat itu sendiri. Pemerintah belum siap memberikan subsidi kepada masyarakat karena dirasa Indonesia benar-benar lagi ketekan banget sama adanya COVID-19 ini. Ekonomi jadi merosot lah. Terus kemarin kan juga Kementerian Keuangan itu juga kan menggunakan dana pendidikan juga kan, pokoknya menggunakan berbagai saluran dana untuk menangani COVID-19 itu sendiri. Terus tadi kan yang lockdown, tetap masyarakat ada yang kekeh buat ngelockdownin. Terus ada juga yang mendesak penanganan UU nomor 24 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana. Terus ada juga yang menekankan UU tentang karantina masyarakat. Jadi setelah itu, setelah ada feedback yang dikeluarkan kembali oleh masyarakat, bisa kembali lagi ke input, ke output, dan terus menerus rantainya akan seperti itu. Jadi ya kita tunggulah apa-apa yang ada dari masyarakat yang kemudian bakalan masuk ke pemerintah, ke ke aspirasi dari masyarakat bakalan didengar atau enggaknya dari pemerintah nanti bakalan dirumusin sendiri oleh pemerintah, yang kemudian nanti akan memunculkan kembali kebijakan-kebijakan itu sendiri. Oke, jadi kita sebagai masyarakat kita harus tetap berdoa buat pandemi virus COVID-19 ini mudah-mudahan bisa cepat hilang, bisa cepat reda. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Oke, terima kasih kawan-kawan, sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya udah menonton. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.